Selamat sore pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Second Session Closing bersama saya, Prasetyo Wibowo, dan rekan saya. Iya, dan saya Prisa Sambodatu. Dan sebelum kita membahas mengenai rekomendasi, kemudian juga harga saham, kita akan berbincang terlebih dahulu dan membahas statement dari Bursa Efek Indonesia mengenai koreksi yang sempat terjadi pada IHSG gitu ya. Baik pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini kembali terkena trading halt atau pemberhentian sementara perdagangan selama 30 menit. Iya, trading halt terjadi setelah beberapa menit pasar dibuka dan merupakan yang kedua kalinya dalam tahun 2020 ini. Menjelang akhir pekan, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali terkena pemberhentian sementara perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Indeks terkena trading halt setelah beberapa menit pembukaan pasar. Saat itu IHSG turun 245,1 poin atau 5,00% di level 4.650,58. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Pemberhentian perdagangan hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada Kamis kemarin menjelang penutupan perdagangan, IHSG melemah hingga 5,01% di level 4.895,748. Penghentian dilakukan untuk menahan kejatuhan tajam indeks yang sudah berlangsung beberapa minggu terakhir. Sementara itu, langkah darurat pemberhentian perdagangan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia ini terakhir kali dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2008 lalu. Hal ini terjadi setelah IHSG dan indeks saham dunia lainnya turun tajam akibat kekhawatiran menjalarnya krisis ekonomi di Amerika Serikat ke seluruh dunia. Trading halt sendiri adalah pembekuan sementara perdagangan dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi atau open order akan tetap berada dalam sistem perdagangan efek otomatis JATS dan dapat ditarik oleh anggota bursa. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, apa kabar? Terima kasih banyak buat kehadirannya. Ini setelah Pak Hasan tiba di Bursa Efek Indonesia, marketnya langsung positif ya? Yes, tadi kita lihat pergerakan indeks di 4.600-an, kemudian sekarang sudah 4.900-an. Pak Hasan, sedikit tanggapan dari otoritas bursa ini dengan kondisi market seperti ini, apa yang sedang terjadi? Ya, sebetulnya Mas Pras, Mbak Prisa, kalau kita cermati memang bisa kita simpulkan bahwa ini adalah dampak yang meluas secara global. Memang kita sadari penyebaran dari COVID-19 rasanya sudah menjadi terdampak pada seluruh perekonomian di global. Bahkan 2 hari lalu WHO secara resmi sudah menyatakan ini sebagai pandemik. Betul. Nah, bursa-bursa di negara-negara lain pun saya kira kemudian terdampak dengan tren penurunan harga yang saya kira sangat tajam terjadi dalam waktu yang relatif cukup singkat. Nah, kita tidak terlepas dari dampak penyebaran virus COVID-19 dimaksud. Kalau kita cermati year to date dari indeks kita IHSG sudah melampaui penurunannya di angka lebih dari 20%. Dimana kalau per definisi mungkin secara luas, secara umum market mempersepsikan bahwa kita sedang memasuki masa bearish atau pelambatan di perkembangan atau pertumbuhan indeks dimaksud. Nah, tapi sekali lagi ini adalah dampak global, kemudian bursa bersama OJK dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan, dan alhamdulillah juga dilakukan bersama dengan otoritas fiskal dan moneter yang lainnya, kemudian mengambil serangkaian kebijakan dan sikap untuk menahan setidaknya atau meredam dampak negatif terhadap pasar kita. Baik, dengan kondisi seperti ini Pak Hasan, kemarin ada tidak hanya hari ini kan trading halt sendiri, kemarin juga sempat terjadi. Sebenarnya ini satu mekanisme yang wajar yang diterapkan oleh pasar modal di seluruh dunia kan? Atau apa? Karena ini ada dua mungkin persepsi masyarakat investor begitu. Apakah ini menimbulkan suatu kekhawatiran baru atau hal yang wajar begitu? Iya.
Mas Pras, Mbak Prisa, sebetulnya trading halt atau yang biasa sering secara umum diistilahkan sebagai circuit breaker itu adalah mekanisme yang biasa. Bahkan sebetulnya pengaturan tentang mekanisme trading halt atau circuit breaker di Bursa Efek Indonesia sendiri sudah terbit sejak tahun 2012 yang lalu. Dan ini merupakan pengaturan dan sudah menjadi aturan yang diberlakukan sejak saat itu. Di negara-negara lain pun Bursa Efeknya tentu juga memberlakukan hal yang kurang lebih sama. Bedanya barangkali kurang lebih dari sisi parameternya saja. Artinya tingkat kedalaman penurunannya satu dengan yang lain boleh jadi berbeda-beda. Seperti diketahui di 2012 yang lalu sirkuit breaking kita mulai dengan parameter penurunan di angka 10%. Dengan sebelumnya secara berjenjang kita lakukan closely monitor terhadap perkembangan pasar, menerbitkan serangkaian dokumen hasil kajian dan riset serta pengawasan kami untuk juga memberikan waktu kepada para investor supaya tidak terlanjur panik. Baru kemudian kalau mencapai angka 10% dilakukan trading halt dimaksud. Nah, belakangan parameter ini mencermati perkembangan global dan juga apa yang terjadi di domestik. Beberapa kali kemudian kami lakukan tinjauan dan penyesuaian. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya Pak Hasan. Ada juga yang bertanya kok hanya 30 menit, kenapa nggak sekalian seharian? Kita jeda terlebih dahulu Pak. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.